Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Raya Konoha. Berikut ini ada beberapa sejarah Konoha yang tidak diajarkan di sekolah. Saya tidak tahu apakah sejarah ini sengaja disembunyikan atau tidak. Yang jelas ada sejarah yang ditutupi, ya tidak pernah diajarkan di sekolah ya. Seperti misalnya ya, konon katanya Wali Songo itu ada sebagian keturunan daripada Cindo atau Cina Peranakan ya. Tapi ada sumbernya, nanti saya akan tampilkan sumbernya. Selain itu, sejarah penyebaran agama di Konoha itu tidak dijelaskan gitu secara detail bagaimana agama itu disebarkan, apakah disebarkan dengan damai gitu, benarkah disebarkan dengan damai, apakah ada intrik politik dan lain sebagainya ya. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya. Saya akan tampilkan sumbernya. Jadi di antara sahabat yang nonton video, kalau misalnya marah, jangan marah ke saya, marahlah ke yang bikin sumbernya. Tapi jangan anti dengan beda pendapat ya. Kalau misalnya ada punya pendapat yang berbeda gitu, telusuri dulu gitu, apakah yang dikatakannya itu masuk akal atau tidak, apakah sumbernya itu jelas ditulis seperti itu atau tidak ya. Jadi kita jangan anti dengan perbedaan pendapat, dan marilah berdialektika gitu secara dewasa gitu. Jangan childish gitu, jangan kekanak-kanakan. Oke, langsung saja. Apa itu sejarah yang disembunyikan oleh negara Konoha? Yang pertama misalnya sejarah pahlawan dari kiri seperti Alimin dan Tan Malaka, dua tokoh komunis yang menyandang gelar pahlawan karena aktivitasnya dalam pergerakan nasional. Mereka adalah tokoh perjuangan sekaligus tokoh komunis ya pertama di Indonesia, tapi tidak pernah diajarkan di sekolah gitu, dibikin sejarah di sekolah gitu bahwa Tan Malaka itu adalah Bapak Republik Indonesia, nggak pernah. Jadi saya tahu Tan Malaka itu Bapak Republik Indonesia itu semenjak saya kuliah semester 2. Itu pun dari dosen saya. Kebetulan dosen saya ini berasal dari Riau ya. Dan beliau ini orang Riau, dekat dengan Sumbar, sehingga beliau ini mengetahui informasi-informasi tentang Tan Malaka. Ya. Jadi yang pengen tahu informasi lengkapnya tentang Tan Malaka itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya, cek aja nanti ya. Saya juga bagian daripada fans daripada Tan Malaka ini. Menurut saya Tan Malaka ini adalah orang yang sangat jenius ya, bahkan lebih jenius dari Soekarno sekalipun ya. Bukan berarti saya tidak mengatakan bahwa Soekarno itu tidak jenius ya, tapi sedangkan Soekarno sekalipun ngefans banget dengan Tan Malaka ini, saking jeniusnya di zamannya ya. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa teori China. Apa itu teori China? Sebagian Wali Songo berasal, ini sebagian ya, bukan semua ya, sebagian Wali Songo itu berasal dari Cina atau Tionghoa Peranakan, bukan dari Arab atau Yemen seperti yang telah ditetapkan sebelumnya ya. Jadi hal ini dikemukakan oleh profesor ya. Ini bukan saya ngomong ya, tapi profesor siapa itu? Profesor Slamet Muljana dalam bukunya yang berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara ya. Jadi ya tersahabat yang pengen tahu informasi lebih jelasnya, silakan baca buku ya. Baca buku dulu deh baru menyangkal gitu apa yang saya katakan. Kalau Anda belum baca bukunya, jangan ini ya, childish dulu ya, jangan langsung ngambek dulu ya. Ini bukan saya mengatakan ya, ada otoritas tertentu ya. Saya tidak ngarang cerita gitu. Ini ada sumbernya ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini yang pengen tahu sebenarnya, baca bukunya ya. Selain itu, naskah proklamasi. Ini sih sudah cukup familiar ya. Teks proklamasi yang ditulis oleh Bung Karno tidak pernah diarsipkan oleh pemerintah hingga 1992. Naskah ini ditemukan di tempat sampah di rumah Laksamana Muda oleh wartawan BM Dia pada tahun 1945. Selain itu, sejarah yang disembunyikan misalnya Indonesia di Piala Dunia. Ini juga cukup familiar ya. Indonesia pernah mengikuti Piala Dunia, namun hal ini tidak banyak diketahui publik. Nah, yang jadi pertanyaannya, kalau kita berpikir secara rasional, kenapa zaman dulu Indonesia itu masuk Piala Dunia sementara sekarang enggak? Apa yang mempengaruhi? Ada yang mengatakan bahwa karena pengaruh daripada Nederland misalnya, Belanda misalnya, karena
dipengaruhi oleh pemain-pemain dari Belanda. Ya sekarang juga saya melihat pemain-pemain Belanda banyak juga kan yang bukan banyak lagi ya, mendominasi kan timnas Indonesia sekarang ini. Saya sekarang berpikir seperti ini ya. Kalau misalnya Belanda itu beragama Muslim, apakah kita akan menjuluki Belanda itu negara penjajah? Kalau misalnya Belanda itu mayoritas Muslim, apakah kita akan menyebut Belanda itu penjajah yang sadis? Kalau kita seiman dengan Belanda, apakah kita akan menyebut Belanda itu akan menjajah? Saya tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Belanda. Yang namanya perang ya di sini itu kan bunuh-bunuhan ya. Kalau perang ya, nggak ada perang yang namanya pelukan ya perang aja gitu. Saya tidak mendukung itu yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia. Tapi terlepas daripada itu, saya kadang berpikir kalau misalnya kita tetap masuk ke persemakmuran Belanda seperti Malaysia misalnya masuk ke persemakmuran Inggris, apakah kita akan menjadi negara maju? Ini saya hanya bertanya ya. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus masuk ke persemakmuran Belanda, enggak. Seandainya dulu kita masuk ke persemakmuran Belanda, apakah kita akan menjadi negara maju? Menarik untuk dibahas ya. Tapi saya tidak bahas sekarang ya, nanti akan bahas di step berikutnya. Selain itu, apalagi yang disembunyikan? Sejarah komunis di Indonesia. Sejarah komunis di Indonesia termasuk pembentukan Partai Komunis di Indonesia atau PKI dan peranannya dalam perjuangan kemerdekaan dihilangkan. Bukan berarti saya mengatakan PKI itu baik ya. Saya tidak mendukung apa yang dilakukan oleh PKI, tapi benar-benar dihilangkan gitu dari sejarah Indonesia ya, sejarah komunisme di Indonesia. Selain itu, peran perempuan dalam sejarah Indonesia seperti peran perempuan dalam sejarah Kartini, Dewi Sartika ya dalam perjuangan emansipasi wanita tidak terlalu ada sih disejarahkan, tapi tidak terlalu di follow up gitu ya. Sekilas aja kalau dijelaskan di sejarah sekolah itu sekilas aja. Selain itu, sejarah konflik di Indonesia seperti sejarah konflik Aceh, Papua ya, Timor Leste, Timur dan lain sebagainya ya. Itu yang tidak dijelaskan di sejarah Konoha ya. Tapi jangan berburuk sangka dulu terhadap pemerintah ya. Itu karena faktor kondisi sosial saat itu mungkin ya. Kondisional ya. Jangan berprasangka buruk dulu. Mungkin karena kurikulumnya nggak memenuhi gitu, karena terlalu banyak materi ya yang mau disampaikan sehingga sejarah ini tidak sempat gitu, atau mungkin disengaja ya ada seperti itu ya. Jangan berburuk sangka dulu ya. Selain itu, peristiwa-peristiwa seperti misalnya peristiwa yang tidak dijalankan di sekolah ya, seperti peristiwa COP 1965 dan peran CIA ya tahun 1965. Kalau katanya CIA turut andil ya. Selain itu, pembantaian di Pulau Buru tahun 1965 sampai 1979 ya. Peran Tan Malaka ya dalam perjuangan Indonesia juga ya. Sejarah perlawanan rakyat Maluku terhadap kolonial Belanda. Peran sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Papua dan Aceh ya. Dan masih banyak konflik-konflik seperti perang Koreri di Papua 1949 sampai 1962, konflik Banjar, perang Banjar 1859 sampai 1863 ya. Terus perang Padri di Sumatera Barat 1803 1838 dan perang Padri yang ada di Tanah Batak juga tidak pernah dijelaskan ya secara detail. Kalau Anda pengen baca yang lebih detail itu, bacalah buku yang berjudul Tuanku Rao. Bagaimana Iman Bonjol konflik dengan masyarakat lokal, masyarakat orang Batak saat itu. Perang Padri. Jadi perang Padri yang di sekolah itu cuma sekilas doang. Ada sebagian lagi gitu. Berdasarkan buku ya. Saya tidak salah mangap ya. Berdasarkan buku referensi daripada Tuanku Rao. Dan buku ini juga diakui oleh atau dipublish oleh NU Online. Di situs NU Online ada itu sekilas dijelaskan sejarah
Perang Padri ini. Selain itu, sejarah-sejarah lokal dan budaya juga, seperti misalnya sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia, ya, kerajaan-kerajaan Tarumanegara, kerajaan Majapahit dijelaskan tapi sekilas gitu, nggak terlalu mendetail gitu. Terus sejarah peranakan Tionghoa di Indonesia, sejarah perkembangan agama di Indonesia gitu, sejarah budaya dan tradisi lokal seperti upacara adat dan ritual keagamaan. Bagaimana sejarah perkembangan agama di Indonesia? Apakah agama di Indonesia itu, atau di Konoha, bukan di Indonesia ya, saya akan mengganti ya, men-switch ya, di Konoha. Apakah sejarah penyebaran agama di Konoha itu menggunakan damai atau menggunakan intrik-intrik politik? Yang jelas yang saya pernah baca ya sekilas ya, sejarah perkembangan agama di Konoha itu, penyebaran agama di Konoha itu biasanya menggunakan trik-trik ya, seperti pernikahan ya. Misalnya nih, ada pemuka agama datang dari luar misalnya nih, menyebarkan agama di Konoha. Dia bawa keluarga, terus ada putrinya. Putrinya biasanya dijodohin dengan raja. Biasanya seperti itu triknya. Dan raja ini juga akan menganut agama. Biasanya dijadikan selir, kalau nggak istri raja yang keberapa gitu. Kan zaman dulu kan banyak istri raja ya. Terus menggunakan intrik politik juga. Biasanya yang pertama digait itu, yang pertama dipengaruhi itu rajanya dulu ya. Jadi sebenarnya pada intinya kita itu dalam beragama itu tidak pernah yang namanya memilih agama kita itu apa, enggak pernah. Jadi yang pertama kali itu menganut agama itu biasanya raja dan masyarakat akan ikut gitu. Kalau rajanya menganut agama A misalnya, rajanya juga akan ikut. Masyarakat juga akan ikut gitu secara auto. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia itu sangat patuh terhadap raja zaman dulu. Masyarakat Indonesia itu zaman dulu itu menganggap bahwa raja itu seperti dewa gitu, titisan dewa. Sehingga kalau raja itu menganut agama A, masyarakat juga ikut gitu. Ada sebagian yang nggak ikut, tapi rata-rata ikut semua. Ya. Jadi sejarah perkembangan agama di Konoha itu tidak seperti yang dijelaskan di sejarah-sejarah, tidak seperti itu. Ada banyak intrik-intrik juga ya. Nanti perdalam sendiri ya. Saya tidak akan memberikan informasi detailnya di sini. Ya. Selain itu, peran internasional juga seperti peran Indonesia dalam perjuangan anti kolonialisme di Asia dan Afrika ya. Seperti sejarah peran Indonesia dalam organisasi non-blok gitu ya. Peran Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan negara-negara di Afrika tidak dijelaskan secara detail ya. Oke? Jadi sebelum Anda percaya apa yang saya katakan, sebagai catatannya, sejarah Indonesia sangat luas dan kompleks. Beberapa peristiwa dan tokoh mungkin tidak diajarkan secara menyeluruh di sekolah karena keterbatasan waktu dan kurikulum ya. Walaupun saya sudah memberikan referensi atau sumber di depan, saya akan tetap memberikan sumber dan referensinya. Karena apa? Karena takut ada fitnah gitu. Sumbernya dari mana? Kamu asal mangap gitu. Datanya dari mana? Sumber pertama misalnya Sejarah Indonesia Modern oleh MC Rick Flex ya. Rick Flex ya. Susah amat sih namanya. Nama orang luar. Rick Flex ya. Sumber kedua misalnya Sejarah Indonesia oleh Slamet Mujana. Sumber ketiga misalnya Perjuangan Kemerdekaan Indonesia oleh Taufik Abdullah. Yang keempat misalnya Sejarah Pahlawan Rakyat Indonesia oleh Satarno Katordirjo ya. Itulah pokoknya namanya. Oke, sekian video ini, semoga bisa dipahami apa yang saya katakan ya. Kalau mau marah, yang bikin sumbernya, jangan marah ke saya ya. Saya Ray Konoha, salam rasional.